Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Salam sejahtera bagi kita semua. Boleh saya perkenalkan diri, nama saya Mikaela Zahran, dan di sini saya akan memandu acara webinar keuangan dengan tema bisnis sibuk setiap hari tapi profit gak jelas. Nah, pertama saya akan ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk hadir dalam acara webinar keuangan pagi ini. Sebelumnya mungkin kita bisa saling kenalan dulu ya Bapak Ibu di kolom komentar, namanya siapa dan dari UMKM mana. Biar nanti semua peserta juga bisa saling berkenalan. Boleh Bapak dan Ibu di kolom chat disebutkan aja nama dan nama bisnisnya. Ada dari Ibu Rika, ada dari Pak Faisal, Ibu Santi, dari CV2 Putri Solehah, ada Bapak Edi. Boleh kita kenalan semua. Atau mungkin sambil nanti kita semua berkenalan, saya mulai dulu acara webinar keuangannya. Oke, ini ada dari Ibu Santi dari Kantin Harmoni dari Bandung. Halo Ibu, selamat pagi. Dari Ibu Tami, produksi siomay, abon tuna, sushi, dan salad dari UMKM Bogor. Halo Ibu Tami. Ada juga dari Bapak usaha ini spare part otomotif Sidoarjo. Boleh yang lainnya ikut berkenalan dulu. Ada Bapak Faisal dari usaha kopi Tangerang. Mungkin selain kenalan, kalau ada yang mau sharing-sharing nih tentang eh, sistem keuangannya atau bagaimana, boleh juga di kolom chat ya Bapak Ibu semua. Sambil menunggu kita kenalan-kenalan, mungkin akan saya mulai juga webinar kali ini. Sebelum masuk ke sesi utama, Bapak Ibu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi singkat. Yang pertama, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan melalui kolom chat atau Q&A selama webinar berlangsung. Nantinya pertanyaan akan kita bahas bersama pada sesi Q&A. Lalu yang kedua, mohon untuk tetap menjaga kenyamanan acara dengan menonaktifkan mikrofon selama sesi pemaparan berlangsung. Kecuali nanti saat Bapak Ibu dipersilakan untuk bicara. Ketiga, di akhir acara nanti akan ada informasi lanjutan untuk Bapak dan Ibu yang ingin berkonsultasi atau mengenal lebih lanjut tentang layanan Sharky. Baik, Bapak Ibu sebelumnya. Sebelum kita masuk juga ke pembahasan utama, saya juga akan memperkenalkan secara singkat mengenai Sharky. Sharky sendiri hadir untuk membantu pelaku bisnis dalam mengelola kebutuhan keuangan secara rapi, praktis, dan profesional, khususnya melalui layanan virtual accountant. Dalam menjalankan bisnis, banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari penjualan, operasional, pelanggan, tim, hingga pengembangan produk atau layanan. Namun, di sisi lain, pengelolaan keuangan juga tidak kalah penting, karena dari pembukuan yang rapi, cash flow yang jelas, invoice yang terpantau, dan laporan keuangan yang update, pemilik bisnis bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat, bukan hanya berdasarkan feeling saja. Melalui webinar ini, harapannya Bapak dan Ibu semua bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya pengelolaan keuangan bisnis dan bagaimana virtual accountant dapat membantu bisnis menjadi lebih tertata. Lalu kita masuk ke acara utama, yaitu pemaparan materi. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Telah hadir bersama kita Bapak Wisnu Manupraba selaku CEO dari PT Javan Cipta Solusi. Beliau memiliki pengalaman dalam membangun dan mengembangkan solusi bisnis berbasis teknologi, termasuk dalam membantu perusahaan dan pelaku usaha mengelola proses bisnis agar lebih efektif, terstruktur, dan mudah dipantau. Eh,
PT Javan Cipta Solusi sendiri bersama Pak Wisnu berhasil mendapatkan opini tertinggi atas laporan keuangan yaitu wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 4 tahun berturut-turut. Pencapaian ini menjadi salah satu bukti bahwa pengelolaan keuangan yang rapi, transparan dan akuntabel sangat penting bagi perusahaan karena laporan keuangan yang baik dapat menguatkan kepercayaan baik dari sisi investor, lembaga pembiayaan, partner bisnis maupun stakeholder lainnya. Dengan tata kelola keuangan yang sehat, sebuah perusahaan akan lebih mudah dinilai layak untuk diinvestasikan, dibiayai, diajak bekerja sama, dan dikembangkan secara berkelanjutan. Nah, pada webinar kali ini, Pak Wisnu juga akan berbagi insight ya bersama kita semua, mulai dari bagaimana pentingnya pembukuan, pentingnya pencatatan pengeluaran dan pendapatan, pengelolaan cash flow, hingga bagaimana data keuangan yang tertata dapat membantu bisnis menghasilkan laporan keuangan yang lebih jelas dan dapat dipercaya. Baik kepada Bapak Ibu semua, kita akan langsung masuk ya ke sesi pertama, yaitu pembahasan tentang masalah keuangan yang sering dialami UMKM. Mungkin di sini saya juga akan langsung mengajak Bapak Wisnu Manupraba untuk berdiskusi. Selamat pagi, Pak Wisnu. Halo, halo, selamat pagi, Kay. Iya, Pak. Mungkin kita langsung masuk ke topik pertama ya, Pak, yaitu tentang Ya, masalah keuangan yang sering dialami UMKM. Nah, ya. di sesi ini sendiri nanti akan dibahas ya beberapa tantangan yang sering muncul nih Pak untuk UMKM dalam pengelola keuangan bisnis, misalnya kayak pembukuan yang belum rapi, cash flow-nya masih kecampur. Nah, sometimes pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh penting nih Pak untuk dibahas apalagi buat UMKM yang jadi nanti nggak cuma sibuk tapi bisnisnya juga tumbuh secara sehat gitu. Mungkin untuk membahas lebih lanjut langsung saja boleh kepada Bapak Wisnu selaku CEO dari PT Javan Cipta Solusi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, by the way belum bisa sharing. Oh, udah Oh ya? iya, oke. Udah bisa. Oke, thank you. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu hari ini eh, sehat ya, semuanya ya, sehat, bahagia, dan bisnisnya baik ya. Bapak Ibu, perkenalkan saya Wisnu. Saya Wisnu Manupraba ya. Saat ini saya selaku founder dan juga CEO dari PT Javan Cipta Solusi dan eh, dua PT lain ya. Em, di sesi kali ini mungkin saya ingin sharing ya tentang pengalaman saya ya. Jadi saya sudah membangun perusahaan saya sendiri sejak tahun 2009 ya. Jadi sudah 17 tahun mengelola eh, PT saya ya. Dan alhamdulillah PT saya tetap ya, jadi yang PT Javan ini sejak 2009 sampai sekarang nggak ganti-ganti gitu. Jadi saya nggak buka tutup bisnis gitu. Nah, yang mungkin yang saya lakukan salah satunya adalah tadi ya disiplin pencatatan laporan keuangan ya. Jadi di awal-awal memang di tahun pertama itu keuangannya seadanya ya. Tapi salah satu tipping point bagi saya ya, bisnis saya bisa survive ya. Jadi di tahun kedua itu awalnya sih saya juga nggak sadar ya. Awalnya itu ada ada mahasiswa akuntansi yang bilangnya mau magang ya, mau magang di eh, perusahaan saya gitu. Ya sudah dia pegang ya kemudian dia mulai membangun sistem keuangan perusahaan saya ya terus rapih gitu. Oh ya bagi saya sih itu biasa aja gitu ya, ya udah gitu dan sampai sampai sekarang disiplin ya. Tapi kemudian saya ngobrol gitu dengan rekan pebisnis lain gitu ya yang ternyata belum punya sistem laporan keuangan yang baik gitu. Ya, bisnisnya cukup berantakan ya. Jadi mungkin cerita ini dimulai dengan ya saya beruntung gitu ya, ada mahasiswa yang tiba-tiba magang di tempat saya
dan dia menginisiasi ya, membangun sistem laporan keuangan di perusahaan saya, dan ya sampai sekarang akhirnya oh iya ya ini harus disempurnakan segala macam, sampai saat ini sistem keuangan di tempat saya baik gitu ya. Nah, apa manfaatnya ya saya ketika kami mempunyai sistem laporan keuangan yang baik ya. Jadi ya alhamdulillah, pajak kami nggak was-was gitu ya. Jadi bahkan sempat di tahun 2020 apa 2021 ya, kami kelebihan bayar pajak ya. Jadi biasanya pebisnis kalau kelebihan bayar pajak itu udahlah gitu, di diiklasin aja gitu. Karena eh, apa biasanya kalau kelebihan bayar pajak minta dikembalikan ke kantor pajak ya itu malah diperiksa segala macam. Saya ya udah kita diperiksa aja nggak apa-apa gitu. Oh, laporan keuangannya emang baik gitu ya. Dan alhamdulillah gitu akhirnya malah dapat kembalian gitu ya. Jadi eh, kelebihan bayar pajak ya dapat kembalian gitu ya, dan sekarang pun ya sudah kalau kami kelebihan bayar pajak gitu ya kami minta ya kelebihan. Jadi kan kita kalau kita kelebihan bayar pajak itu kan bisa minta kembalian ya. Memang nggak dikembalikan uangnya sih kalau kita kelebihan bayar pajak itu, tapi kita punya kredit ya, sehingga di masa-masa berikutnya itu kita nggak perlu lagi setor uang gitu. Kemudian juga ya saya sempat mengajukan KUR ya ke bank gitu. Ya lancar prosesnya. Karena apa? Ya karena laporan keuangannya itu eh, jelas ya. Dan mungkin juga karena saya bisnisnya itu B2B ya, beberapa klien besar kami ya memperhatikan gitu. Dia minta laporan keuangannya ya, karena dia ingin berpartner dengan partner yang eh, cukup survive gitu ya. Jadi dia yakin nggak proyeknya, yakin nggak diserahkan kepada Javan misalkan. Nah, ya kami punya bukti gitu bahwa laporan keuangannya itu rapi ya. Nah, pengalaman itu mungkin yang ingin saya sharingkan ya ke Bapak Ibu, sehingga mungkin Bapak Ibu dapat bisa memulai ya untuk membuat laporan keuangan ya. Satu manfaat lain ya, dan ini terkait dengan spiritual ya. Jadi eh, saya Muslim ya, di Muslim itu ada satu kewajiban untuk membayar zakat mal ya. Zakat mal ini tricky banget ya. Jadi ada nisabnya, ada batasnya, dan juga ada haulnya gitu. Jadi nggak beda dengan sedekah yang bebas sih, tapi zakat mal itu ya ada aturan yang ada nisabnya dan juga ada haulnya. Dan dari situ saya pribadi ya oke, ini nggak bisa zakat mal itu nggak bisa ya ditunaikan dengan presisi kalau misalkan kita nggak punya laporan keuangan gitu. Nah jadi mungkin juga titipan pesan spiritual gitu ya, saya mengajak Bapak Ibu yang Muslim yang eh, sudah mencapai nisab gitu ya, bayar zakat mal secara presisi gitu. Nah, bagaimana bisa mencapai presisi itu ya? Satunya adalah dengan laporan keuangan. Begitu? Oke, topiknya yang di-sharingkan kepada saya ini ya, bisnis sibuk ya. Kita tiap hari sibuk, bisa 8-10 jam sehari. Kemudian bisnis profitnya nggak jelas gitu ya. Nah, ini mungkin kita akan sharing ya bagaimana sederhana mengetahui untung bersih ya. Mungkin sederhananya gampangnya ya udah apa singkatnya adalah double entry accounting gitu. Jadi catat laporan keuangan secara double entry itu singkatnya ya. Nah, mungkin akan saya elaborasi ya. Oke, ini mungkin agenda kita ya. Ya, jadi biasanya omset bulan ini 100 juta ya. Tapi kok rekening masih tipis ya gitu. Nah, ini ya, jadi eh, setelah berapa belas tahun ya berbisnis gitu ya, ya dalam beberapa waktu ke belakang saya menyadari gitu ya. Ya pertama kita bisnis kita mencari omset ya. Kita jualan, kita dapat omset seperti itu. Tapi kemudian sebagai business owner kita berharap profit ya. Jadi kita berharap profit. Tapi kemudian kesini lagi gitu,
kadang-kadang bisnis profit tapi kok nggak ada duitnya gitu. Nah, ternyata kalau kita pengen dapat duitnya gitu ya sebagai business owner, ternyata nggak hanya profit ya. Jadi kita butuh namanya free cash flow gitu. Jadi sebenarnya yang bisa kita belanjakan, yang bisa kita investasikan itu bukan profit ya di bisnis ya, tapi adalah free cash flow. Free cash flow itu apa? Ya uang cash yang nggak ada alokasinya gitu. Maksudnya nggak ada alokasinya itu nggak buru-buru diminta sama pihak lain. Siapa contohnya pihak lain? Ya kalau kita punya pegawai ya kita kan harus bayar gaji ya. Berarti kan uangnya kepakai tuh untuk bayar gaji. Kita punya supplier. Nah, stok barang di kita habis. Ya kita harus beli lagi gitu. Ya uangnya akan pindah ya ke supplier gitu. Habis itu kantor kita sewa, toko kita sewa. Lalu kita harus bayar sewa gitu. Uangnya akan pindah gitu. Nah, berarti itu nggak free ya. Cashnya memang kita dapat uang cash, dapat omset misalkan dapat dari pembeli 100 juta gitu. Tapi kemudian dibagi-bagi uangnya gitu. Dibagi ke pegawai untuk bayar gaji, bayar sewa, beli stok, ya habis deh duitnya ya. Jadi di bisnis kita punya profit, terus itu ada cash flow ya, uang keluar masuk gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen bilang yang ada di judul ini, yang pengen kita pakai ya, pengen buat beli kebutuhan atau pengen apa, invest lagi, nah itu namanya free cash flow. Ya, kadang-kadang bisnis omsetnya besar, ya tapi cashnya habis gitu, nggak ada free cash flow-nya. Cashnya sudah punya pemiliknya. Nah, kondisinya kenapa kok seperti itu ya? Ya saat ini sih paling banyak ya. Ya tadi ya laporan keuangannya itu dicatat di buku tulis ya. Bahkan ada yang nggak dicatat ya. Udah yang penting bisnis aja gitu. Yang penting hidup gitu. Atau pakai Excel ya. Kemudian banyak banget ini ya keuangan pribadi dan bisnis ya. Saya nggak bisa nggak tahu ya sebenarnya kenapa ya. Karena sejak awal saya sudah ketika saya berbisnis itu eh, alhamdulillah sudah konsisten sih ya. Ya saya dapat gaji gitu dari bisnis saya gitu. Dan saya berusaha untuk dari waktu ke waktu ya gaji yang saya dapat dari perusahaan saya yaitu semakin besar gitu. Dan saya makan gaji saya itu gitu. Nah, tapi banyak pebisnis ternyata eh, sangat kesulitan ya kecampur antara keuangan pribadi dan bisnis. Kebanyakannya biasanya gini, anu Pak kan butuh uang gitu ya, butuh ada keperluan mendesak gitu. Oh, tetap bisa kok. Jadi eh, eh, kalau misalkan seorang business owner ya gajinya kecil, bisnisnya lagi rugi gitu ya, tapi kemudian ada keperluan mendesak mau butuh uang dari bisnisnya, ya itu bisa dengan cara memisahkan. Caranya gimana? Ya dicatat ya sebagai hutang ya. Jadi kadang-kadang banyak pebisnis itu nggak disiplin gitu. Ini uangnya bisnis gitu, kemudian dipakai untuk keperluan pribadi dan ya sudah gitu dianggap eh, baik-baik aja gitu. Padahal seharusnya nggak kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan saya juga melakukan hal itu, kalau saya butuh ke uang yang cukup besar ya, saya uang pribadi saya nggak cukup, ya saya hutang gitu ya, hutang ke perusahaan saya. Ya dicatat eh, punya hutang gitu. Dan itu nanti dibayar. Kapan dibayarnya? Misalkan bisnisnya lagi oke gitu ya, lagi bagus, dapat dapat dividen. Nah, kemudian dividennya digunakan untuk membayar hutang ya. Kemudian nggak tahu secara presisi ya, saya gunakan kata presisi gitu untuk tahu secara persis gitu tentang ya untungnya berapa, ruginya berapa. Ya, saya suka pakai kata ya zakat mal itu ya. Jadi banyak eh, Muslim yang menunaikan zakat mal gitu, itu angkanya bulat gitu. Jadi kalau saya pribadi, kalau ini angkanya bulat, ada dua sih. Satu memang dia ngelebihin gitu ya, atau ngurangin, atau sebenarnya dia nggak tahu gitu secara presisi. Jadi jarang lah ada bisnis yang angkanya itu bulat ya. Jadi
keriting lah angkanya bisnis. Nggak jarang lah ada bisnis untung 1 juta rupiah, 1,0000000. Nggak, saya sih kayaknya susah ya. Pasti keriting gitu, 1,550,000 gitu ya, ada keritingnya gitu. Nah, ketika dikalikan 2,5, ya itu angkanya juga nggak bakal bulat 100.000 gitu ya, pasti harusnya sih keriting gitu. Nah, jadi eh, bayar zakat mal keriting atau bulat gitu, nah itu salah satu parameter ya, apakah kita punya tahu secara presisi keuangan kita ya. Kemudian ya tadi ketika ada pemisahan pajak atau pinjam bank, yaitu panik ya, karena ngerasa bisnisnya nggak punya laporan keuangan ya. Nah, jadi kondisi seperti ini ya, jadi kalau nggak dicatat, kalau dari saya sih kayaknya susah ya, kita akan bertumbuh ya dari sisi eh, bisnisnya. Ya, semoga teman-teman di sini nanti ya semuanya yang kalau misalkan belum, setelah dari sisi ini kemudian akan disiplin ya untuk mencatat keuangannya. Jelek gimana? Ya nggak apa-apa jelek kan. Eh, Bisnis kan ya game aja gitu ya. Ini tuh sebuah permainan. Nah, biasanya keuangan yang nggak sehat ya. Jadi sebenarnya sih yang paling kelihatan itu adalah tadi ya, kalau business owner, pebisnis butuh sesuatu dia nggak punya duitnya ya. Tadi istilahnya apa yang namanya? Itu adalah free cash flow ya. Jadi nggak punya free cash flow. Cash yang ada itu sudah punya pemiliknya. Ada yang gaji, ada yang sewa, ada yang punyanya supplier ya, segala macam ya. Jadi omsetnya besar, tapi eh, mungkin rekeningnya nggak tipis ya, gendut sih rekeningnya ya. Tapi tadi itu sudah ada pemiliknya, ya. Atau memang beneran tipis ya. Jadi eh, omsetnya kayaknya besar, tapi kemudian kok nggak ada duitnya gitu. Ya mungkin tadi cuman kirim-kirim barang, jualan gitu ya. Tapi kemudian belum bisa cair ya. Nah itu. Yang kedua, ya ini sebagai point of view-nya sebagai business owner ya. Ya ini nggak tahu gajinya itu berapa gitu. Jadi fluktuatif ya. Kita nggak bisa tahu ya. Pendapatan kita bulan depan berapa ya gitu. Setahun ini berapa ya. Ya itu nggak tahu gitu. Itu fluktuatif ya. Nah ini mungkin satu ciri ya. Owner dan bisnis apa keuangan bisnis dan pribadi itu nggak rapi ya. Kemudian ya stok barangnya numpuk ya, banyak stok, uangnya habis. Nah, kemudian panik buat bayar-bayar. Nah itu nggak sehat ya. Lalu sering pinjem gitu ya. Jadi pinjam uang dulu, bulan depan dibayar, minggu depan dibayar gitu. Ya mungkin kalau sekali dua kali it's okay, itu baik-baik aja. Tapi kalau misalkan itu terus-terusan ya, bahkan sampai gali lubang tutup lubang, ya itu pasti sudah nggak sehat ya. Ya pasti ini ya, bisnisnya untungnya berapa gitu. Nah itu nggak bisa dijawab ya. Pajaknya berapa? Zakat malnya berapa? Nah itu kalau pakai feeling nggak bisa jawab secara presisi. Kalau saya bilangnya ya itu nggak sehat ya. Nah, jadi ini ada dua istilah ini ya. Jadi saya bilangnya itu profit positif itu cantik ya. Jadi profit itu kecantikan. Ya, kita suka dengan orang yang cantik, suka dengan orang yang ganteng gitu. Suka dengan rumah yang cantik ya, suka dengan bunga yang cantik ya. Nah, bisnis yang cantik itu bisnis yang seperti apa? Profit ya. Cash flow positif itu sehat ya. Jadi eh, ada orang yang sehat gitu ya, ada orang yang sakit gitu ya. Nah, ada orang cantik yang sakit gitu. Ada kan? Cantik tapi sakit gitu. Ada juga orang yang sehat tapi nggak cantik gitu. Dia sehat sih, tapi nggak cantik, nggak ganteng gitu. Nggak ada yang suka gitu. Tapi sehat. Ya idealnya adalah ya cantik dan sehat ya, ganteng dan sehat gitu. Nah, di bisnis kecantikan itu apa? Ya profit ya. Jadi ketika kita tahu sebuah bisnis itu profitnya besar, wah itu cantik banget tuh. Ya. Tapi kita kita mau tahu gitu ya, bisnis itu sehat apa enggak gitu. Ya kita lihat dari cash flow-nya ya. Kalau ada tagihan, kalau ada yang bisa, kalau ada yang perlu dibayar, ada yang perlu dibeli, ya itu mudah gitu. Wah itu sehat banget tuh.
Tapi kalau misalkan profitnya besar ya, tapi ketika ada tagihan, ketika ada yang mau dibeli, itu susah tuh cari duitnya. Nah, itu berarti bisnisnya itu eh, sakit ya. Sama ya, ada orang cantik, ada orang ganteng meninggal gitu ya. Ya ada juga gitu. Ada bisnis yang profitnya besar, tapi kemudian kolaps gitu, meninggal gitu. Yaitu artinya profitnya besar, kemudian cash flow-nya ternyata nggak sehat gitu. Dan ada juga gitu ya, orang jelek gitu ya, meninggal gitu ya. Ya berarti profitnya udah nggak bagus gitu ya, nggak ada cantik-cantiknya, profitnya kecil atau bahkan rugi gitu, minus, dan uangnya habis gitu, nggak bisa bayar gitu. Ya itu artinya ya nggak cantik dan sakit gitu, ya. Nggak sehat gitu, akhirnya meninggal gitu. Atau bangkrut ya dalam bahasa bisnis ya. Idealnya apa? Idealnya adalah profitnya tinggi ya, jadi ada labanya dan juga sehat ya. Ketika ada tagihan, ya itu bisa dibayar. Nah, setiap bulan ya, ini harus kita punya eh, seperti ini. Ya. Nah, biasanya dulu ya, kalau saya ketemu gitu ya, dan ini kita berkembang ya, 17 tahun ya. Dulu memang software akuntansi itu eh, susah lah, mahal. Jadi dulu untuk bikin laporan keuangan yang baik ya, kayak tadi saya ceritakan gitu. Ya saya perlu dibantu sama mahasiswa akuntansi gitu. Softwarenya mahal ya, kemudian waktunya berhari-hari gitu, manual. Nah, tapi kalau sekarang ya, bahkan kita kalau kita nggak belajar sebentar aja ya, jadi seorang akuntan, kemudian pakai aplikasi gitu. Sekarang udah banyak lah aplikasi akuntansi ya, Jurnal, Accurate, Buku Kas, Udu, ada POS ya. Jadi eh, apa di toko itu sekarang ya tinggal bikin tablet gitu ya, ada pos gitu, ya itu udah tercatat tuh berapa pendapatannya gitu ya. Lalu sekarang juga ada AI ya, sehingga mudah banget gitu ya. Sehingga kita bisa chatting lah untuk chatting ya. Atau bahkan ya sekarang udah banyak lah layanan ini ya, virtual accountant ya, kayak Sharky gitu dia punya layanan ya udah jasa akuntan tapi nggak dedicated gitu, sehingga gajinya nggak fix gitu. Jadi harusnya sih nggak ada alasan lagi ya di tahun 2026 ini kita nggak punya laporan keuangan yang baik gitu ya. Kecuali tadi itu sih memang nggak mau punya gitu ya. Jadi seorang pilot ya, business owner ya itu harus bisa gitu ya, merasakan ada masalah dengan pesawatnya gitu. Karena apa kok dia bisa tahu ada masalah dengan pesawatnya ya? Selain dengan feeling ya, dia juga punya data ya. Nah, begitu juga dengan business owner ya. Jadi by feeling boleh gitu ya. Oh ini bisnisku bagus gitu ya. Tapi harus lebih oke lagi ya ada datanya gitu ya, laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan itu apa gitu ya? Seperti apa sih Pak laporan keuangannya gitu? Jadi biasanya itu cuma ngasih yang paling umum ya, yang paling umum itu ada pendapatan, uang masuk, uang keluar gitu. Jadi itu adalah laporan arus kas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita cuma bisa nyatet uang masuk dan uang keluar, itu adalah nama laporannya adalah laporan arus kas ya. Nah, seharusnya enggak ya. Jadi ada 3 laporan dan ini sepaket ya, minimal minimal. Ini 3 ya. Jadi ada neraca, arus kas dan laba rugi ya. Jadi kebanyakan hanya satu laporan aja. Enggak, harusnya ada 3 dan tiga-tiganya ini saling ngunci ya. Jadi saling memverifikasi. Ya, jadi dan kebutuhannya beda-beda gitu. Neraca ini untuk menjawab gitu pertanyaan bisnis itu punya punya apa aja ya, asetnya apa aja, punya utang berapa gitu, punya tagihan berapa. Kalau Laoskas itu menjawab ya, ini uangnya dari mana aja dan kemana aja lah uangnya gitu. Kemudian tadi laba rugi, eh, untung atau rugi nih bulan ini. Jadi kalau laba rugi tadi ya cantik gitu. Kalau positif cantik, kalau negatif jelek gitu. Auskas itu sehat ya. Kalau positif itu sehat, kalau negatif itu sakit ya. Kalau neraca ini seberapa dewasa ya, ya mungkin semakin semakin seberapa besar gitu. Semakin besar neracanya ya berarti semakin besar tuh bisnisnya.
Tapi kalau neracanya kecil, ya berarti masih kecil ya. Jadi cantik, sehat, besar. Jadi ada tiga sifat dari sebuah bisnis. Dan didapatkannya dengan double entry ya. Jadi nyatet nyatet laporan keuangan tuh harus seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini jurnal ya. Jadi wajib harus bisa selalu ada debit kredit ya. Jadi kalau laus kas biasanya cuma debit doang atau kredit doang. Uang masuk ditaruh di debit gitu, uang kredit ditaruh uang keluar taruh di kredit, kemudian ada saldo. Nah, itu bukan kalau Bapak Ibu punyanya itu aja ya perlu diimprove ya ke depannya ya. Jadi jurnal double entry itu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada akunnya apa, kemudian debit kreditnya. Disiplinnya mencatatnya seperti ini ya. Kemudian nanti datanya itu bisa di akan keluar gitu. Laporan arus kasnya, laporan eh, laba ruginya, dan laporan neracanya ya. Jadi eh, uang dari penjualan ya kasnya bertambah, pendapatannya kredit ya berkurang gitu. Nah, ini seperti itu. Nah, ini mungkin perlu belajar kalau misalkan ya ini akuntansi basic ya. Jadi ini adalah akuntansi dasar yang business owner wajib ya untuk bisa ya. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa skenario ya. Jadi biasanya ada omset tinggi, untung. Jadi omset tinggi, bisnisnya menguntungkan. Ada juga omset tinggi tapi nggak menguntungkan. Tapi ini misalnya yang sering ini adalah omset tinggi, menguntungkan, tapi cashnya seret ya. Ya tadi ya, laporan bilang untung, tapi kalau ada tagihan itu nggak bisa bayar ya. Jadi labanya untung positif, tapi cash flow-nya itu eh, seret ya. Ini kemungkinannya. Ini resikonya tinggi ya. Ini nggak oke ya. Nah ini contoh contoh kasusnya ya. Ini ada distributor sembako gitu. Setiap bulan omsetnya 500 juta. Dia dapat untung tuh 8% marginnya ya. Tapi kebanyakan juga, tapi kalau pedagang itu bahkan lebih kecil dari itu ya marginnya ya. Ada yang 2% gitu ya. Ini 8% contohnya. Maka dia dapat 40 juta ya. Nah, cuman pelanggannya ini contohnya adalah ini reseller atau warung ya. Jadi bayarnya tunda, bayarnya itu bisa 2 bulan tuh. Nah, stoknya itu selalu penuh ya. Karena tokonya kalau tokonya kosong nanti orang nggak mau datang gitu. Jadi dia kalau kosong harus dibeli lagi ya. Nah, maka dari sisi pendapatan ya ngakunya sih omsetnya 500 juta gitu. Cuman yang baru masuk mungkin cuma 180 juta ya. Entah DP, entah tagihan yang bulan lalu baru cair, baru dibayar gitu. Nah, padahal dia harus tetap beli stok agar tokonya tetap penuh ya. Karena kalau tokonya kosong jadi jelek gitu. Kemudian dia harus bayar gaji pegawai, ya, bayar listrik, bayar internet, sewa dan sebagainya. Lalu mungkin juga punya cicilan ya, punya 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 hutang gitu. Jadi eh, walaupun dari sisi profit ini untung ya 40 juta ya. Jadi di sini kan disebutannya kan ini kan untung ya. Untung sebesar 40 juta. Tapi uangnya itu eh, ternyata minus ya 100 juta gitu. Yang masuk 180 juta, tapi yang harus keluar 220 juta, 35 juta, 25 juta gitu. Ini kalau ada tabungan, tabungannya berkurang gitu ya. Kalau misalkan habis tabungannya, mungkin ini akan ngutang lagi gitu ya, pinjem gitu. Ya, jadi kalau misalkan skenario ini dibiarkan terus-menerus, bisnis kita bisa kolaps ya. Ya kita bisa gagal bayar ya ke supplier ya. Supplier nggak mau ngasih lagi gitu. Atau bahkan suppliernya kirim debt collector. Nah, kemudian tadi ya bisa jadi utang-utang terus ya, modal kerjanya nambah-nambah terus gitu. Nah, ini biasanya sukanya orang bank ya. Jadi orang bank itu minjemin 100 juta, nanti minjemin lagi 50 juta, nanti minjemin lagi 100 juta dan seterusnya gitu. Jadi tambah lama hutang modal kerjanya pinjam pinjam terus gitu, bertambah bertambah terus gitu ya. Kalau ada bunga
ya maka bunganya semakin besar ya. Kalau misalkan ini bagi hasil, ya mungkin bagi hasilnya bagiannya si investor akan semakin besar ya. Kemudian nggak bisa bayar gaji, ya. Kayak karyawan kalau nggak dibayar, kemudian ya resign ya, nggak ada tim, nggak ada pegawai yang mau kerja, ini jadi repot ya. Ya kemudian ya bangkrut ya akhirnya. Nah, ini kan lucu. Jadi bisa ada bisnis yang omsetnya besar, menguntungkan ya, tapi kalau karena cash flow-nya nggak oke, kemudian itu akan tutup ya. Skenario yang berikutnya ya, ada juga ya. Jadi cash flow-nya positif ya, tapi profitnya itu minus gitu. Jadi kayaknya wah ini aku dapat dapat uang terus nih gitu. Ada kok duitnya gitu. Tapi eh, sebenarnya itu nggak berbisnis gitu ya. Ya, jadi profitnya minus, cash flow-nya positif. Contohnya gimana? Karena misalkan ini ada warung kopi gitu ya. Omsetnya 55 juta, bayar cash di depan gitu. Nah, sewanya 20 juta, kemudian gajinya 18 juta ya. Nah, ini dapat nih uangnya 55 juta ya. Wah, ini banyak nih uangnya. Beli bahan baku 13 juta bayar ya. Kemudian gaji karyawan 80 juta bayar, ada duitnya gitu. Sewa bulanan 20 juta bayar gitu, adalah duitnya gitu ya. Nah, tapi ternyata ini yang biasanya ya, yang nggak kelihatan ya. Jadi ada alat gitu ya, itu nggak dihitung sebagai depresiasi gitu. Jadi beli di awal, habis itu nggak dibiayakan gitu. Jadi seolah-olah bisnisnya untung 4 juta ya. Padahal sebenarnya dia tuh ada depresiasi mesin kopi ya 3 juta, ada renovasi toko ya kemarin renov toko itu ada biayanya. Kemudian ini ya biasanya yang lupa gitu apa THR ya. Jadi THR itu nggak dihitung ya. Ini juga jadi kadang kita ngomongin gaji gitu ya. Ada seorang gajinya 2 juta gitu atau 2,5 juta atau 3 juta, tiga juta misalkan. Kita berpendapat dalam setahun dia itu gajinya itu adalah 36 juta ya. Padahal salah ya, bukan 36 juta ya. Kita harus bayar dia adalah 39 juta ya, karena ada THR ya. Nah, ini contoh juga ya. Jadi ketika ada eh, bisnis yang mengeluh gitu ya ketika THR-an, yaitu artinya sebenarnya dia nggak prepare gitu ya dengan gaji ke 13 atau THR. Nah, jadi kayaknya positif nih, tapi ternyata labanya itu negatif ya. Nah, jadi kalau dibiarkan terus-menerus ya nanti ya modalnya akan habis ya. Nah, jadi rekeningnya lama-lama habis gitu. Nanti butuh injek modal lagi, diinjek modal lagi habis lagi gitu ya. Kemudian nggak bisa berkembang ya. Tadi mungkin ceritanya kapan terasa gitu ya. Jadi pas bisnis tiap hari, oh itu ya untung nih 100 juta apa tadi 4 juta gitu dapat gitu ya 4 juta dapat gitu tiba-tiba kemudian mesin kopinya rusak gitu harus beli lagi gitu nah itu langsung habis tuh eh, apa uangnya gitu ya untuk beli mesin kopi gitu mereka 4 juta 4 juta dapat tiba-tiba biasanya harus bayar sewa mereka habis lagi bayar sewa gitu kemudian dapat lagi kemudian THR habis lagi buat THR gitu itu bisnisnya bukan untung ya jadi sebenarnya tadi itu ya memang cash flow-nya positif ya tiap bulan tapi kemudian karena kita nggak memasukkan biaya-biaya tadi ya kita nggak sadar gitu bahwa ternyata bisnis kita tuh rugi ya bisnis kita tuh nggak cantik gitu ya lama-lama juga akan mati ya jadi tutup saat belanja besar ya. Nah, jadi ini mematikan ya. Jadi biasanya tadi tuh bisnisku aman, invest ke bisnisku, tapi kok nggak ada bagi hasil gitu. Ya, memang dapat duit tapi rugi ya. Nah, idealnya gimana ya? Idealnya tadi ya cantik dan sehat ya. Jadi profitnya positif, cash flow-nya positif ya. Jadi eh, memang menguntungkan, uangnya ada. Nah, bisnisnya itu bisa tumbuh ya. Ini idealnya ya.
Ya, ini contoh kasusnya ya. Jadi pendapatannya 200 juta ya, HPP-nya dihitung, kita punya laba kotor, kemudian buat operasional udah dicatat, penyusutan udah dicatat ya. Ada laba bersihnya gitu ya. Kemudian ada laporan arus kasnya ya, uang kasnya yang masuk 190 juta, kemudian total pengeluaran kasnya itu 162 juta ya, sehingga net cash flow-nya atau free cash flow-nya adalah 28 juta ya. Jadi enak nih kalau kita punya bisnis yang profit dan cash flow-nya positif gitu. Kita bisa tidur nyenyak ya. Bisa 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 ekspansi. Kalau nggak mau ekspansi ya bisa investasi ya, beli reksadana eh, ke saham atau ke mana lah ya. Kemudian kalau butuh uang lagi, butuh modal ya, bank akan ngasih ya. Tapi walaupun akhirnya kalau ini udah profit dan cash positif itu nggak butuh pinjaman ya. Jadi buat apa uangnya ada kok, ngapain kita ada biaya cost of fund ya. Kalau misalkan ya kita punya untung dan cash flow-nya positif ya. Ya kemudian ya kalau divaluasi ya, misalkan mau dijual gitu, ya kita bisa pede gitu. Ini beli nih bisnisku gitu. Profit dan cash flow-nya positif ya. Ya kemudian sebagai owner ya kita bisa dapat penghasilan yang baik ya. Nah, kemudian kita bisa mengambil keputusan yang cerdas. Ya, jadi eh ini ya mungkin perbandingannya ya. Jadi skenario satu kondisi rekeningnya itu sering defisit ya, ada tagihan itu susah untuk dibayar gitu. Kondisi dua itu terlihat aman sih, bisa bayar tagihan gitu ya. Kalau yang ketiga ya pasti bisa keduanya ya. Nah ini ya laporan keuangan ya. Jadi biasanya sih orang yang profit positif tapi nggak punya cash ini ya tadi ya cuman ngitung berapa jualannya, berapa harga modalnya gitu. Dia kadang-kadang lupa gitu, nggak di ini biasanya kalau tempo ya bayar kliennya ya. Tapi kadang-kadang kayak gitu kan supaya laku eh, customer itu bayarnya tempo gitu, nyicil, nggak bayar cash. Tapi kalau misalkan bisnisnya itu bayarnya cash ya mungkin skenario ini aman ya. Seperti itu. Nah, kalau skenario dua tadi ya, sebenarnya sih biasanya ciri-cirinya adalah tidak mampu menghitung biaya depresiasi ya. Jadi alat, eh, bahan, apa, alat, peralatan, mobil, motor itu nggak dibebankan ya. Padahal itu harusnya dihitung gitu. Berapa sih beban alat gitu ya. Jadi alat itu pasti akan rusak gitu, sehingga harus kita bebankan. Ya. Jadi jadi kita jangan jangan sampai kita bisnis kemudian malah rugi ya gitu. Jadi bisnis itu harus untung ya. Nah, ada pertanyaan ya. Jadi kadang-kadang kondisi kita itu nggak baik-baik saja gitu ya. Kondisinya itu nggak ideal gitu. Profit lagi jelek ya, cash flow lagi jelek gitu. Jadi misalkan tahun 2026 ini ya, saya dengar katanya ekonomi lagi nggak baik-baik saja gitu ya. Nah, mana nih Pak yang kita prioritaskan gitu ya antara kalau kita ternyata harus memilih ya profit dan cash ya. Saya rasa tadi ya udah jelas ya. Jadi eh, tadi kan analoginya adalah cantik atau sehat ya. Jadi pertanyaannya adalah eh, ketika kita ternyata harus memilih, maka di jangka pendek itu kita harus sehat dulu ya. Nah, kemudian setelah sehat, kemudian kita tampil cantik ya. Kita mempercantik penampilan kita ya. Jadi rumusnya adalah kalau terpaksa harus jadi gitu cash flow dulu ya. Rugi nggak apa-apa, yang penting kita dapat cash flow. Nah, tapi segera setelah cash flow-nya itu aman, kita harus segera bekerja kembali bagaimana agar bisnis kita itu kembali profit ya. Jangan sampai sehat aja tapi nggak cantik ya.
Dan jangan sampai cuma cantik aja, tapi nggak sehat. Usahakan bisnis kita itu sehat dan cantik ya. Oke, tadi udah punya itu, ini skenarionya ya. Ya, jadi itu sih pesannya ya. Jadi pesannya adalah Anda kita harus tahu dua hal ini ya, minimal ya. Tapi ketika dua ini dijawab pasti sih neraca itu juga bakalan eh, terbentuk ya. Jadi kita harus bisa menjawab laba bisnis kita itu laba atau rugi gitu. Itu harus bisa kita jawab. Yang kedua, uang kita itu positif apa negatif bulan ini gitu. Itu harus bisa dijawab ya oleh laporan keuangan kita. Kalau ada bisnis yang nggak bisa menjawab kedua pertanyaan ini, tadi ya, Gen itu ciri-cirinya laporan keuangannya belum memenuhi syarat minimal. Ya, jadi mungkin langkahnya ya, langkah mudahnya ya, pisahkan rekening bisnis dan pribadi ya. Ini paling gampang ya. Nggak boleh ngambil keperluan pribadi itu bebas gitu. Disiplin ya. Misalkan sebulan ini kalau bisnisnya masih kecil, jangan ngambil gaji besar besar ya. Ya udah berapa 1 juta gitu. Nanti kalau butuh lebih ngutang ya, dicatat sebagai hutang owner kepada bisnisnya ya. Yang kedua, cek ya, apakah punya minimal 3 laporan keuangan ya. Laporan laba rugi, laporan cash flow, laporan neraca. Kalau punya, divalidasi lagi ya, kapan itu validnya ya. Jadi kadang-kadang ada yang punya 3 laporan keuangan itu, tapi ini laporan per Januari kemarin. Nah, sekarang kan udah bulan Mei, kok laporan keuangannya per Januari? Enggak ya. Jadi ini harusnya ya minimal minimal bulan lalu gitu ya. Kalau Mei berarti April ya, April. Kalau bisa harian ya. Jadi hari ini kita real time gitu. Kita tahu itu kondisi keuangan per hari ini itu seperti apa ya. Mungkin gitu Kay yang bisa saya sharing ya. Mungkin nanti yang lain-lainnya bisa kita diskusikan di sesi diskusi ya. Makasih Kay. Oke, terima kasih juga Pak Wisnu. Mungkin untuk Bapak Ibu business owner, kalau masih ada pertanyaan atau apa, boleh ditulis dulu di kolom chat, nanti kita diskusikan bareng. Nah, untuk sesi pertama ini benar-benar bermanfaat ya. Jadi bikin kita mungkin harus lebih aware terhadap pemasukan kita, pendapatan kita, biar tadi tuh minimal kita bisa jawab bisnis kita tuh labanya rugi atau untung. Terus cash flow dan profitnya positif apa enggak. Karena sebenarnya sesimpel laporan keuangan yang rapi tuh bikin tenang aja, nyaman. Bisa dicek sama kantor pajak, terus pede juga kalau misalkan diminta sama partner mana nih laporan keuangannya. Jadi kerjasamanya juga lebih gampang. Terus untuk Bapak Ibu yang Muslim juga bisa bayar zakat mal lebih presisi dan jadi kita lebih tenang gitu untuk hitung-hitungannya. Dan tadi juga ada pesan khusus nih, eh kita tuh harus tahu ya tadi bisa menjawab bagaimana sih kondisi laporan keuangan kita gitu. Jadi jangan sampai bisnis kita kolaps hanya karena laporan keuangannya kurang rapi gitu. Mungkin setelah sesi pertama dan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, kita bisa langsung masuk aja kali ya Pak ke sesi yang kedua, yaitu tentang kenapa sih bisnis itu perlu virtual accountant. Jadi karena kita sebelumnya udah bahas nih masalah yang sering terjadi dalam keuangan bisnis, sekarang kita akan masuk ke solusi pendekatan yang bisa membantu bisnis mengelola keuangan lebih baik praktis, yaitu melalui virtual accountant. Virtual accountant sendiri dapat membantu bisnis dalam mengelola pembukuan, laporan keuangan, administrasi, dan kebutuhan keuangan lainnya secara lebih rapi tanpa harus langsung membangun tim akuntansi internal. Sesi ini akan membahas bagaimana sih cara kerja virtual accountant, apa saja manfaatnya,
dan kapan sebuah bisnis mulai membutuhkan bantuan akuntan profesional. Baik kepada Bapak Wisnu, waktunya kami persilahkan kembali. Teman-teman ya, jadi kemarin em, apa tentang software ya. Jadi memang ya, jadinya kesimpulannya itu untuk bikin laporan keuangan ini eh, kita itu gampangnya itu pakai software ya. Kemudian biasanya ada lagi tuh eh, business owner yang wah bayar gitu, nggak mau bayar gitu sih. Terus dia pakai kekeh masih pakai Excel gitu ya. Oke. Nah, sekarang tuh padahal banyak ya eh, aplikasi keuangan yang tadi ya itu harganya cukup-cukup murah gitu ya. Ini saya kasih contoh ya. Jadi misalkan jurnal.id gitu. Itu harganya kan cuman berapa? 359.000 ya per bulan ya. Kemudian Akurit. Nah, di sini itu harganya sama ya, 333.000 per bulan. Tetap gitu ya. Nggak mau ah, tetap bayar 300.000 gitu. Tetap ada yang eh, sayang lah dengan uang segitu gitu. Padahal manfaatnya kan ini mempertaruhkan nyawa dari kapal kita gitu ya. Ya, ini juga ada juga ternyata yang gratis ya. Jadi eh, saya sih sukanya pakainya Udu ya. Jadi Udu ini harganya berapa? Coba kita lihat ya. Nol ya. Jadi ini harganya bisa gratis. Kalau kita cuman butuh satu, kita cuma butuh akuntingnya aja ya. Jadi kalau di Udu itu eh, kalau kita cuma pakai satu aplikasi ya, jadi di Udu itu ada banyak sekali aplikasi ya. Kalau kita cuma pakai satu, misalkan pakai akuntingnya aja, maka itu harganya gratis ya. Tapi kalau kita pengen lebih dari satu, maka itu harganya cuma 170.000 ya eh, sebulan ya. Kalau bayar setahun, kalau bayarnya sebulanan ya harganya cuma 200.000 ya. Masih sangat-sangat murah gitu ya. Sudah, saya nggak ngomongin aplikasi yang lain dulu ya, ngomongin masalah akuntansinya aja dulu. Ya berarti sebenarnya kita bisa dapat aplikasi keuangan itu eh, gratis ya. Jadi eh, kita Bapak Ibu bisa login gitu ya, kemudian bikin tuh database baru gitu. Jadi misalkan ini akunting ya. Ini ini free ya, unlimited. Bapak Ibu bisa cobain di laptopnya masing-masing. Kalau butuh aplikasi akuntansi gratisan yang bagus, ya ini dan gratis gitu, nggak mau bayar. Nah, ini bisa pakai Udu ya. Nah, misalkan ini eh, toko saya. Ya. Oke, udah. Jadi kita punya nih aplikasi gratis, akuntansi lengkap, bisa dipakai selamanya ya eh, untuk bisnisnya Bapak Ibu. Tapi saya yakin ya, ketika nanti Bapak Ibu bisnisnya berkembang, ya tentu akan eh, ini ya butuh yang lainnya lagi ya. Nah, di sini ini udah lengkap ya. Jadi ada laporan laba rugi. Ya. Ini udah dapat, sorry. Misalkan ini saya set contoh datanya ya.
Oh, nggak ada. Sudah. Ya, ya. Jadi di sini udah lengkap nih Bu, Bapak. Ya, jadi ada 3 laporan minimal ya yang yang dibutuhkan. Neraca itu namanya balance sheet ya. Jadi ini kelihatan laporan neracanya, laporan laba ruginya ada di sini, kemudian laporan apa cash flow-nya itu ada di sini ya. Oke. Nah, habis itu biasanya ada lagi tuh yang business owner nggak konkret lagi ya, ngeluh lagi gitu. Ya udah, ini saya udah pakai Udo gratis gitu. Atau bahkan enggak deh, saya nggak mau yang gratisan. Saya maunya yang bayar gitu. Pakainya accurate gitu misalkan ya. Bayar 300.000 rupiah ya per bulan ya. Kemudian problem berikutnya datang ya. Problem berikutnya biasanya ya setelah punya aplikasi keuangan, wah saya nggak paham gimana caranya masukin ya. Jadi kan yang tadi ya, yang saya sampaikan, kita itu cukup mencatat jurnal ya. Jadi setiap kali ada transaksi itu dicatat ya sebagai jurnal ya. Nah, problemnya adalah biasanya ini kesulitan ya untuk memilih ya akunnya itu apa gitu sih. Nah, that's the problem ya. Jadi oke, kalau misalkan masih kesulitan untuk bikin akunnya, ya mungkin tadi ya, saran saya, Bapak Ibu ya mulailah untuk berinvestasi ya, mencari akuntan ya, bisa dedicated ataupun eh, nggak dedicated ya. Mungkin kayak bisa cerita ya tentang yang nggak dedicated itu ya. Halo, oke. Ya, halo. Mana kayaknya nggak ngomong ini. Halo, sudah masuk belum, Pak? Silakan ke. Masuk. Oke. Oke, baik, Bapak Ibu, mungkin tadi kita juga udah membahas ya Pak tentang baik itu keuangannya, terus ada tools-tools juga nih tentang eh, laporan keuangan ya, baik itu ada yang murah, ada yang gratis bahkan ya untuk mempermudah kita membuat laporan keuangan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas ini dari materinya, mungkin di sesi ini kita akan masuk ke bocoran cara mempermudah pencatatan keuangan hingga menjadi laporan keuangan yang lebih jelas dan siap digunakan untuk kebutuhan bisnis. Jadi untuk Bapak Ibu yang selama ini masih merasa pencatatan keuangannya tuh belum cukup baik gitu ya atau merepotkan, mungkin akan ada nih gambaran langkah awal yang lebih praktis untuk mempermudah dan memperbaiki catatan atau laporan keuangan Bapak Ibu business owner. Selanjutnya di sesi ini kami akan mengarahkan kepada Mas Ma'arif yang akan menyampaikan informasi lanjutan mengenai solusi dari Syarki dan bagaimana Bapak dan Ibu sekalian bisa mulai merapikan keuangan bisnis yang lebih mudah. Kepada Mas Ma'arif, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Kay. Halo Bapak Ibu semuanya. Hmm, Oke, tadi udah sedikit di-spill ya sama Pak Wisnu kalau bisnis yang sehat itu atau bisnis yang cantik, sehat dan besar itu adalah bisnis yang ideal. Artinya dari segi keuangan ataupun dari segi perkembangan bisnisnya juga baik gitu atau bagus. Oke, teman-teman atau Bapak dan Ibu semuanya ngomongin terkait dengan akuntansi ini ataupun laporan keuangan tadi udah di-spill juga banyak banyak sekali platform, banyak sekali software yang bisa kita pakai.
Cuman terkadang kita sebagai business owner itu kesusahan untuk cara ngisinya tuh kayak gimana sih? Kayak gitu ya. Nah, sering banget udah ketemu softwarenya, udah tahu template-nya, tapi nggak bisa nih apa namanya cara ngisinya ataupun cara makainya. Nah, ini kami dari Sarki ada sedikit informasi ya, kita sharing terkait dengan kira-kira cara yang paling enak untuk ngisi laporan keuangan itu seperti apa. Sebelumnya izin share dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, apakah udah terlihat? Sudah, Udah terlihat? Mas. Oke, siap. Oke, Bapak dan Ibu bisnis owner semuanya. Nah, ngomongin terkait dengan laporan keuangan, salah satu hal fundamentalnya itu adalah gimana cara masukinnya, cara bikinnya. Kita udah ketemu softwarenya, kita udah ketemu cara apa namanya di tempat inputnya, tapi gimana caranya nih yang biar lebih enak dan lebih cepat itu seperti apa. Nah, kami dari Sarki itu bikin namanya Sarki AI Assistant itu nanti teknisnya dari Bapak Ibu itu tinggal ngechat di Sarki AI Assistant ini nanti dari hasil chat itu akan terinput secara otomatis di laporan keuangan Bapak Ibu. Nah, laporan keuangannya apa aja? Bisa aja di arus kas, laporan laba rugi ataupun neraca sesuai nanti yang diminta itu apa. Nah, nanti insya Allah akan ada apa namanya? Akan ada uji coba gratis ya selama 14 hari. Nah, Bapak Ibu, biasanya kita masih stuck di akuntansi manual, even itu pakai Excel ataupun buku catatan keuangan yang manual gitu. Nah, yang mana itu sangat rawan sekali kesalahan gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa aja nanti langganan ke beberapa aplikasi software yang tadi udah di-spill sama Pak Wisnu. Ada banyak banget ya, tergantung nanti mau pakainya apa. Nah, dari situ kita tidak atau terkadang kita mikir kayak nge-hire akuntan itu cukup mahal nih, apalagi di kota-kota besar yang notabene secara UMR-nya cukup tinggi gitu. Dan terkait dengan laporan keuangannya sendiri itu tidak real time, jadi biasanya baru tahu itu kondisinya di akhir bulan kalau dari finance itu udah ngasih laporan. Tapi kita dari business owner sendiri itu belum belum tahu nih kondisi keuangannya seperti apa. Nah, itu jadi problem juga ya. Nah, selain itu kita juga ada rekonsiliasi rekonsiliasi bank ataupun catatan keuangan dengan uang yang sebenarnya itu butuh waktu yang berhari-hari. Selain itu juga transaksi di marketplace ya, kalau misalkan ada yang pakai marketplace ataupun apa namanya penjualan online, biasanya ini cukup susah untuk direkapitulasi karena biasanya ada beberapa biaya-biaya tambahan kayak biaya admin, biaya promosi dan lain sebagainya yang sering tidak terekap. Nah, itu hal-hal yang sering banget kita hadapi sebagai business owner, terutama dalam eh, merapihkan atau melakukan pencatatan keuangan itu sendiri. Nah, selain itu, di apa namanya Sarki yang tadi AI Assistant ini selain kita menyelesaikan dari persoalan-persoalan tadi yang menjadi salah satu apa ya semacam bloknya kita gitu ya yang atau menjadi hambatan kita untuk bikin laporan keuangan lebih enak gitu. Nah, kita buat yang sederhana atau sesimpel mungkin gitu biar semua orang tuh bisa semua orang bisa bikin laporan keuangan yang rapi yang benar-benar sesuai standar akuntansi tapi dengan cara yang paling minimalisir gitu atau minimal gitu. Nah, makanya kita bikin sistemnya dengan bikin chat ataupun ya kita semacam kayak ngechat ngechat orang ataupun ngechat teman kita. Kita foto nota doang, nanti dari AI-nya memahami, nanti dari situ diinput ke buku besar ataupun laporan keuangan yang kita mau gitu. Sesederhana itu. Jadi kayak sederhana kita ngechat doi gitu atau ngechat pasangan bapak ibu, terus tiba-tiba udah jadi laporan keuangan. Sesimpel itu gitu. Sistem kerja dari Sarki Asisten ini. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti di layar ya, di layar Bapak Ibu itu kayak misalkan ngecat
tadi bayar listrik nih di kantor sekian nominalnya. Nah, itu nanti bakalan diinput sama sistem sama si asisten kita ke jurnal pengeluaran, termasuk juga tanggalnya kapan, terus nanti sumbernya dari mana. Itu semua bakalan diinput semua dan itu 24 jam ya. 24 jam selama 7 hari. Jadi nggak ada liburnya, beda sama kalau kita nge-hire akuntan yang ada liburnya juga gitu, terbatas di situ. Dan pastinya udah ada sertifikasi ataupun acuan dari standar akuntansi nasional ya. Oke, lanjut. Selain itu, nah ini terkait dengan tadi ya contohnya. Nah ini apa aja yang dicatat? Itu yang dicatat ada laporan keuangan mulai dari jurnal, terus mulai laporan laba rugi ataupun neraca. Nah, nanti bisa juga terintegrasi dengan software akuntansi. Contohnya kayak tadi yang udah disebut sama Pak Wisnu, ada Udu, ada Akuret ataupun jurnal ataupun aplikasi lain yang misalkan Bapak Ibu pakai. Contohnya misalkan buku warung ataupun yang lainnya. Tergantung nanti dipakainya pakai apa gitu kan. Nah, itu visinya adalah kita pengen lebih ringkas, lebih cepat dan lebih terkontrol gitu. Dari semua laporan keuangan bisa real time, bisa tercatat semua dan terintegrasi dan terreconcile semua dari bank maupun di marketplace-nya. Oke, nah harganya berapa? Harganya sangat murah, hanya 23.300 per hari. Dengan kita udah punya agen asisten, terus nanti dari Bapak Ibu udah tinggal ngechat sama asistennya, nanti asisten ini di custom atau dikhususkan untuk Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi khusus untuk membuatkan laporan keuangannya Bapak Ibu aja gitu. Dan itu sangat murah, 23.300 ya setara uang makan siang Bapak dan Ibu kali ya. Nah, dari situ kita bisa diakumulatif selama 1 bulan ya. Kalau misalkan kita akumulatif 1 bulan, itu kita di jatuhnya di 699 itu lebih murah 77 sampai 86% dibandingkan kalau kita nge-hire akuntan yang beneran karyawan in-house gitu. Apalagi kalau teman-teman ataupun Bapak Ibu itu berada di daerah-daerah yang UMR-nya tinggi gitu. Kayak taruhnya misalkan di Jabodetabek ataupun di Surabaya, mungkin bakalan lebih ya secara rate-nya. Nah, itu kita bisa masih dapat di harga 69.900 apa 600.000 990.000 itu sangat murah karena kita udah menyediakan 24 jam secara apa namanya real time untuk penguploadannya baik pakai WhatsApp ataupun Telegram. Selain itu juga kita nggak ada tanggungan juga untuk THR, BPJS ataupun lembur dan lain sebagainya itu udah semua di cover semua sama asisten kita gitu. Beda banget sama yang di in-house ini. Oke, mungkin itu ya sedikit informasi dari kami dari Sarki. Eh, Bapak dan Ibu bisa banget nanti mau nyobain dulu, mau nyoba fitur-fiturnya seperti apa. Itu kita menyediakan fitur uji coba secara gratis selama 14 hari. Nah, itu nanti kalau misalkan mau nyobain, Bapak Ibu bisa langsung hubungi nomor ini atau bisa apa namanya chat saya atau menghubungi saya di grup ya, di grup apa namanya webinar nanti tinggal sampaikan aja mau uji coba itu nanti bisa kami pandu untuk langkah-langkahnya seperti apa. Mungkin itu Bapak dan Ibu semuanya sedikit informasi dari kami. Kita coba untuk rapihkan yuk keuangan kita. Kita mulai dengan yang sederhana dan mulai dengan yang lebih ringkas. Oke, terima kasih Pak Wisnu dan Mbak Kay. Baik, terima kasih juga Mas Marif. Jadi kita bisa tahu ya Bapak Ibu semua sekarang udah ada nih tools yang benar-benar sederhana untuk bikin laporan keuangan. Bahkan kita cuma chat, terus ngefoto notanya, nominalnya berapa, auto input ke jurnal bersatu kan berarti udah mudah banget ya Mas Marif. Iya, mudah banget. Jadi sederhana kita ngechat aja sih, kayak ngechat orang ataupun ngechat asisten kita. Gue butuh
bikinin laporan laba rugi dong, atau gue ada belanja ini nih. Nah itu udah semua direkapin sama si asisten kita gitu. Jadi kayak ya kita punya partner keuangan yang itu partner kita 24 jam dan itu bisa ngasih kita laporan keuangan yang benar-benar udah rapi gitu. Kayak gitu sih. Oke, tadi juga sempat di-mention nih, bisa via WhatsApp atau Telegram itu biasanya perbedaannya gimana sih Mas antara pakai WhatsApp atau Telegram gitu? Oke, kalau untuk pakai WhatsApp biasanya kami butuh nomor ya, butuh nomor untuk jadi si agen asisten ini. Jadi nanti kalau misalkan pakai WhatsApp itu mungkin dari Bapak Ibu menyediakan nomor khusus karena itu nanti jadi asistennya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan pakai Telegram bisa pakai bot. Jadi kayak kita ngebikin bot apa ngebikin bot gitu. Dari bot itu nanti dikhususkan hanya untuk perusahaan Bapak Ibu. Jadi nggak jangan jangan khawatir bahwa si asisten ini bakalan kenyampur sama perusahaan lain gitu. Nggak bakalan gitu karena emang dikhususkan untuk Bapak Ibu aja itu per asisten per satu perusahaan kasarnya gitu sih. Oke, berarti ini banyak banget ya benefitnya selain dari harganya, terus mudahnya, bahkan dari kos-kos lain seperti apa ya biaya THR dan lain sebagainya, kita bisa apa ya, compact banget lah harganya. Jadi tanpa perlu kita punya in-house akuntan, kita bisa pakai tools Sharky ini ya Mas Arif. Ya, betul. Dan alhamdulillahnya ini Mbak, kita udah terbukti juga secara portofolio dari sistem yang kita bangun ini udah diaplikat dan udah berhasil nih bikin laporan keuangan di perusahaan kami dan beberapa klien kami. Jadi memang secara portofolionya udah bagus gitu. Artinya udah terbukti gitu, terbukti sahih gitu. Nah, terus di sisi lain kita juga apa namanya terkait dengan AI AI assistant ini juga kita bisa custom juga sih Kak. Jadi kayak misalkan kita butuh laporan yang lebih lebih kompleks atau kita butuh terkait audit keuangan itu nanti bisa juga kita bantu juga. Jadi emang sekompleks itu tinggal nanti butuhnya sampai sejauh mana atau sedalam apa terkait dengan laporan keuangan ini. Oke, makasih atas pemaparannya Mas Marif. Jadi kepada Bapak Ibu, kita bisa dengan mudah ya sekarang untuk membuat laporan keuangan yang rapi, yang lebih profesional dengan tadi bantuan AI-nya dari Sharky. Mungkin untuk Bapak Ibu semua yang nantinya mau berdiskusi atau mau bertanya, boleh sekarang sekarang juga akan ada sesi tentang solusi dari Sharky. Mungkin Bapak Ibu semua yang tadi udah paham ya tentang tantangan keuangan UMKM dan peran dari virtual accountant sendiri, sekarang kita bisa mengenal lebih lanjut bagaimana nih Sharky bisa membantu kebutuhan bisnis Bapak dan Ibu. Pada sesi ini akan dibahas bagaimana layanan Sharky dapat disesuaikan dan dapat di-customize dengan kebutuhan bisnis Bapak Ibu semua, mulai dari skala yang masih sederhana hingga kebutuhan pengelolaan keuangan yang lebih kompleks. Dalam materi ini, Sharky memiliki beberapa pilihan layanan seperti micro, basic, growth, dan corporate yang masing-masing dapat menyesuaikan kebutuhan bisnis. Untuk penjelasan lebih lengkapnya kepada Bapak Wisnu, kami persilakan. Oke, ya itu ada sedikit pertanyaan ya dari sejak kapan kita menggunakan aplikasi akuntansi ya. Sebenarnya sih saya pertanyaannya gini sih, sejak kita punya niat ya bisnis kita itu akan bertumbuh besar gitu Mas. Jawaban saya seperti itu ya. Jadi eh, bedanya bedanya bisnis yang akan stay apa kecil gitu ya, hanya menjadi eh, bisnis buat cari makan gitu, sama bisnis yang akan eh,
bertumbuh besar, itu syaratnya ya bedanya satu gitu ya, eh, laporan keuangan gitu ya. Jadi saya mengajak ya bahwa eh, bisnis itu seperti game ya. Jadi bisnis itu adalah sebuah eh, permainan gitu. Permainan ini misalkan contohnya misalkan sepak bola ya, bulu tangkis ya. Eh, jadi ini contohnya adalah PS ya. Jadi kapan kita akan bilang kita itu mulai serius gitu ya. Jadi misalkan kalau mau jadi pemain bola, saya ini cuma mau main-main aja ya, main bola santai aja lah, main bulu tangkis santai aja gitu. Atau ini niatnya adalah saya akan ikut turnamen ya. Saya akan ikut sebuah kejuaraan dan saya akan menangkan turnamen itu gitu. Walau nanti tergantung lah, terbebas ya. Tapi turnamennya apakah turnamen kecil, turnamen besar, itu akan bebas lah. Tapi ketika kita sudah punya niat untuk memenangkan turnamen ya, mulailah tuh ya. Kita akan butuh raket yang bagus, sepatu yang bagus gitu ya. Termasuk juga tadi ya PS gitu. Em, Kapan kita beli PS atau ya mungkin kalau main-main aja santai aja gitu. Tapi ketika pengen ikut turnamen, pengen menang gitu ya, ya mungkin kita main PS terus gitu atau latihan PS terus gitu. Ya, jadi ketika kita sudah pengen menang, maka kita akan berlatih ya. Satu akan berlatih, jadi berlatih bola, berlatih bulu tangkis, berlatih PS. Dan kedua mungkin kita juga akan invest ya. Kita akan invest alat-alat pendukung supaya kita bisa memenangkan itu ya. Bisa beli alat, bisa beli vitamin, bisa sewa coach, ya sewa pelatih, ikut ikut sekolah ya, SSB, klub klub mungkin ikut klub gitu dan seterusnya ya. Jadi kapan kita menggunakan aplikasi akuntansi adalah ketika kita sudah sebagai pebisnis ya eh, sudah punya niatan untuk memenangkan sebuah turnamen ya. Nah, bisnisnya kita bisnis ya tadi kita pengen bisnis kita eh, bertumbuh gitu. Karena bisnis kita itu nanti ya sama kayak main bola atau main bulu tangkis gitu. Raket jelek gitu ya, raket 80.000 gitu. Sama raket 500.000 itu mainnya udah akan beda gitu. Ya, jadi dimulai dari mindset kita. Sejak kapan kita ingin memenangkan permainan ini? Ya. Apakah setiap orang harus ikut turnamen? Enggak, ya beda-beda. Sama kayak main bulu tangkis gitu. Ya nggak ikut turnamen, nggak ada masalah gitu. Nggak ada yang melarang kita untuk dan nggak ada yang nyuruh kita untuk ikut turnamen bulu tangkis atau sepak bola atau turnamen PS gitu ya. Kita hanya main untuk fun aja, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita juga bisa punya opsi ya, kita serius gitu mainnya sehingga kita akan memenangkan ya gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan mau punya satu cabang kayak gitu, ya udah, apakah memang ya udah satu cabang aja dan itu cuman buat ini satu cabang aja gitu ya. Dan ini cuman buat senang-senang aja kok. Saya bikin bisnis ini nggak ada target lah, cuman bikin santai aja gitu. Ya udah sama kayak main bulu tangkis lah, raket 80.000 atau 50.000 cukup gitu karena kan niatnya cuman untuk main-main aja ya, bukan sesuatu yang serius ya. Nah tapi kalau misalkan kita sudah serius ya kita mulai ya. Nah paket mana yang sesuai dengan usaha Anda? Nah itu biasanya ya tadi setiap paket itu sudah punya kelasnya ya tadi ya, tadi kan saya bilang ada cantik ya itu laba rugi ya, kemudian sehat itu arus kas ya. Kemudian ada neraca ya untuk menggambarkan kita itu besar atau kecil ya. Jadi saya rasa agak kurang tepat juga sih ketika kita menilai ya bisnis kita itu besar atau kecil itu dari omset ya. Jadi sepatutnya lihatlah neraca kita gitu ya. Jadi sebenarnya aset yang kita kelola itu seberapa besar sih gitu. Itu terlihat dari
neracanya ya. Kalau misalkan bisnis itu modal sendiri gitu ya, di situ akan terlihat kita itu bertaruh seberapa besar gitu ya, berapa besar modal yang shareholder itu setorkan ke perusahaan ini. Ya ternyata kecil yang disetor gitu. Ya berarti kecil yang dikelola gitu. Atau seberapa besar hutang yang kita kelola, nah itu kelihatannya itu ada di neraca ya. Seberapa hutang nih yang harus kita bayar itu ada di neraca ya. Nah, kemudian kita ukur lah gitu ya dengan eh, aset yang kita kelola dengan neraca yang tadi ya lihat di neracanya, dengan neraca yang segitu besar, kita pantasnya pakai yang tool yang mana? Oh enggak kok ini memang kecil Pak. Ini cuman yang dikelola asetnya cuman 10 juta ya. Ya mungkin eh, toolsnya cari yang gratisan lah dulu gitu ya. Tapi ketika yang dikelola itu sudah 1 miliar gitu ya, kemudian kita nggak mau spend, kita nggak mau keluarin duit mungkin 3 juta sebulan atau 300 ribu sebulan, padahal kita ngelola aset miliar gitu. Ya kan tadi kan kok kayaknya m- nggak kita mempertaruhkan uang yang besar gitu ya untuk sesuatu yang kecil ya. Nah, mungkin itu ya jawaban saya ya bagi teman-teman untuk memilih ya. Tadi ya mungkin pesannya mungkin cuma 3 itu aja ya. Cantik atau jelek, lihat laba ruginya ya. Ya, kalau semakin besar semakin cantik ya. Labanya semakin besar semakin cantik ya. Bisnisnya sehat atau sakit, lihat cash flow-nya. Kalau cash flow-nya selalu positif, itu sehat ya. Artinya tenang gitu, semua tagihan bisa dibayar ya. Untuk melihat sebuah bisnis itu besar atau kecil ya, lihat neracanya ya. Karena dari neraca itu terlihatlah eh, seberapa uang atau modal atau resources yang dipertaruhkan ya terhadap bisnis itu. Gitu sih. Mungkin gitu. Oke, ada lagi nggak? Oke. Baik, mungkin Pak tadi juga sambil menjawab ya pertanyaan dari Playbox IMY, eh, kita juga sekalian masuk aja kali ya Pak ke sesi Q&A. Mungkin dari Bapak Ibu boleh dituliskan dulu di kolom chat biar nanti bisa saya bacakan terus bisa didiskusikan bersama Pak Wisnu. Selagi nunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin saya mau mengingatkan aja untuk Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir melalui link yang akan kami kirimkan di kolom chat. Nantinya untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengisi daftar hadir akan kami kirimkan link atau file PPT materi yang akan dikirimkan melalui kontak atau email yang tercantum di daftar hadir. Berikut juga dengan rekaman dari materi webinar hari ini gitu. Jadi mohon untuk diisi dulu daftar hadirnya biar nanti materinya bisa dibaca-baca lagi, bisa lebih paham lagi ya tadi terkait cash flow dan profit dan lain sebagainya. Mungkin tadi sempat ada pertanyaan juga dari Pak Ubay, apa ada sesi praktik? Nanti untuk sesi praktik akan ada di acara selanjutnya yang akan diinformasikan di grup. Mungkin tadi pertanyaan dari Playbox IME yang udah terjawab oleh Pak Wisnu, apa ada follow up pertanyaan lagi atau memang sudah terjawab? Dan untuk Bapak Ibu lainnya yang mau bertanya, boleh langsung dituliskan di kolom chat gitu. Ya, mungkin ini tambahan lagi ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi, em, mencatat laporan keuangan itu konsekuensi untuk berbisnis ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau berbisnis, konsekuensinya harus eh, nyatat laporan keuangan ya. Capek dong. Iya, itu konsekuensi ya. Jadi sama kayak naik motor gitu. Ya, naik motor itu em, ada sebuah konsekuensi ya. Jadi ada sebuah risiko ketika kita itu naik motor. Yaitu apa? Jatuh ya. Jadi kalau kita naik motor, itu ada kemungkinan kita itu
jatuh ya. Kalau kita nggak mau jatuh, gimana? Jangan naik motor gitu. Karena selama kita memilih untuk naik motor, maka resiko jatuh itu selalu ada ya. Begitu juga dengan berbisnis ya. Jadi ketika kita berbisnis itu ada resikonya. Resikonya apa ya? Ya pajak ya. Itu adalah sebuah resiko yang mengikat kepada kita lah. Oke, nggak pajak Pak. Ini sama apa informal aja gitu. Oke, mungkin ada resiko amanah ya. Jadi kan ketika berbisnis itu pasti ada modal yang kita tanam ya ke bisnis kita. Entah itu tabungan kita ya, entah itu tabungan anak kita, entah itu istri kita ya, atau dari investor itu pasti ada. Amanah itu harus dijaga ya, harus ditunaikan. Nah, bagaimana caranya menunaikan amanah itu? Ya tadi, pembuatan laporan keuangan ya. Jadi eh, sama kayak naik motor sih. Karena kita udah sadar bahwa naik motor itu mungkin jatuh ya. Dan supaya kita nggak sakit, maka kita pakai helm gitu. Jadi kita eh, memitigasi lah resikonya ya. Nah, ketika berbisnis ya, maka kita itu harus nyatet laporan keuangan kita. Nah, kalau kita nggak mau ngerjain sendiri, ya maka opsinya adalah ya kita harus bayar ya ke teman-teman, ke ke orang ya entah itu hire akuntan atau pakai jasanya Sarki gitu untuk mengerjakan itu ya. Lalu apa kalau misalkan nggak pakai helm? Kalau nggak pakai helm terus ternyata beneran jatuh, fatal ya. Begitu juga dengan berbisnis gitu. Karena kita nggak pakai helm, kita menggampangkan laporan keuangan. Tiba-tiba berantem ya. Kita berantem dengan eh, teman, dengan keluarga, dengan investor, dengan pelanggan, dengan supplier ya. Nah, kemudian itu susah ya untuk diperbaiki ya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman saya sharing ya, bisnis itu sesuatu yang serius ya, dan ada konsekuensinya. Satu konsekuensi yang saya rekomendasikan ya untuk mulai untuk dikerjakan sejak hari pertama berbisnis itu adalah catat laporan keuangan. Jangan sampai hubungan kita ya dengan diri kita ya, dengan keluarga, dengan teman, dengan investor, dengan supplier, dengan customer itu berantakan hanya karena kita nggak mau mengerjakan atau kita nggak mau bayar pembuatan laporan keuangan. Mungkin gitu. Oke, thank you, thank you. Baik, makasih juga Pak Wisnu atas insight-insightnya. Jadi intinya tadi ya Pak, bisnis tuh udah sepaket aja sama catatan laporan keuangan yang itu. Tinggal kita sendiri as business owner yang pengen pakai cara yang mana. Apakah kita mau buat sendiri atau kita mau hire uh, akuntan sendiri atau bahkan mau pakai jasa-jasa virtual accountant salah satunya Sharky. Lalu mungkin Bapak Ibu nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara. Mungkin yang kita bisa rangkum ya dari acara ini, pertama, bisnis sibuk itu belum tentu punya kondisi keuangan yang sehat apabila pembukuan, cash flow, invoice, dan laporan keuangannya belum tertata. Kedua, pengelolaan keuangan sendiri itu harus sangat rapi dan itu adalah hal yang penting agar kita sebagai business owner dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Lalu, virtual accountant dapat menjadi solusi bagi bisnis yang ingin mengelola keuangan secara lebih profesional tanpa harus langsung membangun tim internal. Dan yang terakhir, Syarki sendiri hadir untuk membantu Bapak dan Ibu dalam merapikan pengelolaan keuangan bisnis sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wisnu Manupraba selaku CEO PT Javan Cipta Solusi atas sharing-sharing dan insight yang sudah sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Juga terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu peserta yang sudah hadir.
Dan demikian webinar Syarki hari ini resmi kami tutup. Saya Mikaela mewakili tim Syarki. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu acara. Terima kasih, sampai bertemu di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.